Mantap. Warnanya lilac gitu ya Kak ya. Ya, Gitu. lilac. Oke, thank you, Silakan Peter. Mbak. Ya, oke. Sebelumnya, selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, saya Gina. Terima kasih atas kesempatannya kepada Peter. Untuk pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan topik How to Survive, Thrive, and Beyond Through COVID-19. Gitu. Nah, kenapa sih saya mau bawain topik ini gitu ya? Karena seperti yang kita tahu gitu kan, pada saat COVID pertama kali terjadi itu kan banyak banget tuh ya bisnis-bisnis yang eee, nggak bisa survive, nggak bisa bertahan, akhirnya banyak banget yang tutup gitu kan. Nah, salah satunya yang saya ingat tuh ada Giant Supermarket, kayaknya banyak yang tutup juga. Terus yang toko-toko di mall, karena di awal-awal itu kan mall nggak boleh buka, sampai kurang lebih baru beberapa bulan ini ya mall udah lumayan kembali normal gitu dan lain-lainnya lah gitu. Nah, makanya saya mau coba untuk membawakan ini bagaimana sih bisnis-bisnis itu bisa survive, bisa bertahan, berkembang bahkan melampaui COVID-19 ini. Karena kan COVID-19 ini kita nggak tahu kan selesainya kapan. Jadi bagaimana kita bisa berjalan berdampingan gitu. Kalau seperti yang sekarang kita lakukan dengan COVID-19 ini. Gitu. Oke, oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Gina Akmalia. Saya lulusan Sistem Informasi UMN. UMN itu ada di Gading Serpong, itu tahun 2012 sampai 2016. Nah, sekarang ini saya bekerja di PT Asalis Nusantara Indonesia sebagai VP of Human Capital and IT Business. Gitu. Nah, saya udah berkeluarga, mempunyai satu orang anak. Nah, ini anak saya, gitu. Jadi biar kenal juga ya. Gitu. Oke, masuk ke topiknya. Jadi, uh, menyesuaikan keterampilan sama peran karyawan di situasi yang sekarang ini sangat penting banget untuk perusahaan-perusahaan ya, baik ya perusahaan kecil sampai perusahaan besar. Karena apa? Karena dengan kayak tadi kita mendengar pembicara itu dari siapa Pak Felix, itu ada digital workforce, ada digital, udah ke area digital semua, dan itu menurut saya juga saya sangat setuju gitu kan. Nah, nggak akan balik ke seperti sebelum pandemi itu, benar banget. Karena ketika semuanya udah digital, kayak contoh sekarang kita sudah mulai meeting online gitu ya, udah bisa untuk WFH, WFA gitu, dan sekarang terbukti untuk di asli sendiri gitu ya, itu bisa gitu berjalan, bahkan uh, mungkin bisa lebih produktif karena kan nggak harus benar-benar ke kantor yang kita harus menghabiskan kurang lebih 2 jam, mungkin ada yang lebih juga gitu kan, udah stres di jalan juga dan lebih produktif juga gitu dengan kerja dari rumah gitu. Nah, uh, tapi pertama kali bisnis itu didera COVID, bisa bayangin nggak sih kayak gimana semrawutnya manajemen. Nah, itu juga saya pribadi saya juga mengalami juga itu, kita semua di apa di Eselis itu pasti kaget-kagetan karena gimana nih harus menghadapi COVID ini gitu kan. Karena ini sebuah krisis yang memaksa karyawan untuk mengubah cara bekerjanya secara cepat gitu. Karena kalau kita tidak cepat dalam menanggapi krisis COVID ini, ya kita akan bernasib yang sama mungkin dengan bisnis-bisnis yang lain yang udah tidak bisa bertahan gitu. Dan uh, dalam dalam apa ya, dalam menentukan kebijakan baru ini, perusahaannya pun tidak tidak boleh sembarangan. Karena apa? Karena ketika kita sudah membuat kebijakan, artinya ya itu bisa jadi sebuah cetak biru yang baru di perusahaan itu untuk yang jangka panjang. Karena kita sendiri nggak tahu kan COVID itu sampai kapan gitu. Nah, maka dari itu untuk lebih kuat lagi gitu ya, perusahaan-perusahaan ini apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, sekarang saatnya menurut saya atau uh, pendapat saya gitu, perusahaan-perusahaan saat ini ya memang waktunya untuk mereskilling karyawan-karyawannya mereka gitu. Kenapa? Karena ya udah apa ya? Karena kita udah didera sama COVID, ya kita mau nggak mau kita terima gitu. Nah, artinya kita berjuang ini harus gimana ya? Artinya kan harus ada skill-skill yang harus kita kembangkan gitu ya. Mungkin ini apa ya, ya klise ya, kayak oh ya udah harus di training ulang, tapi training itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Jadi pasti ada step-stepnya gitu.
Nah, pada 2017 ada McKinsey Global Institute ini 5 juta pekerja harus 2030 karena adanya otomasi dan juga AI. Nah, jadi si McKinsey ini udah pernah mengestimasikan gitu ya di 2030 nih memang semua pekerja, enggak semua, 14% itu pekerja pasti harus punya skill yang baru. Nah, karena automation artificial intelligence gitu. Nah, tapi ternyata sebelum 2030 COVID sudah datang duluan nih di dunia gitu ya. Yang mana kalau di dunia kan ditemukan pada 31 Desember, tapi di Indonesia itu kan kita temukan di 2020 ya teman-teman. Jadi 10 tahun lebih awal kita harus yang tadinya McKinsey itu udah survei mengestimasikan 14%, bahkan cuma 14%. Nah, ketika COVID mendera ini ya mungkin lebih dari 14% yang harus mau nggak mau cepat untuk acquire new skill-nya mereka gitu. Nah, ini cuma bercandaannya aja. Kayak dulu itu kayak orang udah sakit parah sih ya. Ya kalau bercandaannya para karyawan gitu kan, sebelum di opnam ya harus kerja gitu kan. Kerja gitu ya. Nah, cuman kalau sekarang tuh kayak kita cuman bersin dikit, batuk dikit itu udah pasti kayak kita sendiri bahkan kayak aduh gue takut dikira COVID nih padahal gue kan cuman gatel hidung gitu kan. Padahal gue cuma pengen bersin gitu kan. Tapi orang sekitar kita pasti langsung kayak ngeliat ih takut gitu kan. Dan itu bukan hanya untuk bercandaan ya teman-teman. Kebetulan saya kan sebagai VP untuk Human Capital juga gitu. Nah, di satu sisi hal-hal tersebut juga yang tadinya bukan hal-hal yang sangat berarti untuk saya spotlight gitu ya, tapi sekarang jadi kayak misalkan ada karyawan nggak masuk sehari atau 2 hari karena ada batuk atau meriang yang dulu kita sebutnya kayak masuk angin kali gitu kan. Nah, sekarang kalau dari HR sendiri ada misalkan ada yang report karyawan sakit karena batuk udah 2 hari segala macam, jadi kita udah harus take it seriously gitu, nggak boleh kayak oh ya udah dikerok aja ntar juga hilang, kan nggak mungkin ya. Jadi kayak udah 2 hari batuk nggak hilang ya mau nggak mau kita harus bilang ke orangnya atau ke karyawan coba untuk ke dokter atau coba untuk di swab atau di tes antigen seperti itu. Jadi lebih care ke sana, itu ada perubahan di sana. Gitu. Nah, industri harus tahu gitu bagaimana sih sebelum kita kita mereskilling gitu ya bahasanya ya, itu ada tren-tren yang harus diketahui sama perusahaan-perusahaan itu gitu. Nah, ada tiga tren yang saat ini dijelaskan oleh McKinsey. Jadi ada 3 tren. Yang pertama itu ada new skill for the distant economy, ada imbalance in talent, supply and demand, ada changes to supply chain. Nah, jadi new skill for the distant economy adalah kemampuan baru untuk ekonomi jarak jauh, seperti itu mungkin ya bahasa Indonesianya. Jadi ya sekarang ini yang bisa kita lihat, begitu ada COVID, rumah sakit, orang pada takut ke rumah sakit gitu kan, karena yang tadinya mungkin dia cuma mau cek aja, tapi di sana ternyata ada pasien COVID dan segala macam, jadi orang tidak mau datang ke rumah sakit. Artinya apa ya? Artinya namanya rumah sakit pasti kan ada bisnisnya juga ya di situ. Dia sebuah organisasi yang ada profit juga, jadi ya dia harus memikirkan kalau misalkan orang nggak mau datang ke rumah sakit harus apa gitu kan. Ya berarti harus ada skill untuk ya bisa seperti sekarang telemedicine, telekonsul seperti itu ya. Jadi ya dokter ataupun pasien ya harus bisa memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasinya atau platformnya. Bahkan dokter itu nggak cuman oke lah dia master di spesialisnya dia gitu ya, tapi kan belum tentu dia juga memasteri teknologi yang ada sekarang gitu kan, karena banyak juga saya temukan orangnya pinter banget gitu, tapi untuk teknologi nggak begitu update gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk belajar lagi ya agak lama seperti itu, dan itu banyak terjadi gitu. Nah, untuk gambar yang di sini kita bisa melihat kayak dokternya pun kayak ya entah di tubuh pasiennya ada virus yang baru atau komputernya nih ada virusnya gitu kan. Jadi ya itu skill-skill yang harus dimiliki oleh bahkan seorang dokter gitu. Jadi dia nggak cuma
harus pintar atau memasteri spesialisnya, tapi dia juga harus up to date juga sekarang untuk teknologi yang digunakan. Nah, terus yang kedua itu ada ya sekolah dari rumah gitu kan. Kalau tadi kan memang yang dokternya gitu kan, yang memang yang menjalankan layanan servisisnya lah. Nah, kalau ini gurunya harus di-train untuk menggunakan platform meeting atau platform mungkin absensinya dia sekarang di sekolah, terus gimana caranya ujian ke anak-anak itu online-nya seperti apa. Nah, mereka harus punya skill-skill yang baru. Itu yang harus kita pikirkan gitu. Nah, terus ada lagi nih usernya siapa? Usernya yang sekolah kan anak-anak. Bagaimana anak-anak ini bisa menguasai menggunakan misalkan laptop ataupun handphone sekarang. Nah, itu kan artinya ada banyak skill-skill yang harus kita pelajari ya dalam ekonomi jarak jauh saat ini. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada imbalance in talent supply and demand. Jadi adanya ketidakseimbangan talent dalam supply dan demand. Jadi untuk yang sekarang ini kan saya pribadi itu udah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun terakhir ini berarti udah jarang banget belanja itu ke toko. Bahkan waktu saya melahirkan, saya beli peralatan bayi itu semuanya hampir online, nggak ada ke toko sama sekali gitu. Karena ya balik lagi, karena apalagi waktu hamil nggak berani kemana-mana, dan bahkan nggak cuman orang hamil ataupun orang ibu-ibu gitu ya, tapi saya yakin semua orang pasti sekarang lagi lebih prefer untuk belanja online gitu. Kenapa? Karena yang pertama nggak usah susah-susah kita ke tokonya. Terus yang kedua, biasanya di aplikasinya itu banyak juga tuh ada promo-promo, gratis ongkir, cashback, dan segala macam, malah lebih untung gitu kan. Nah, makanya sekarang tuh banyak imbalance talent supply dan demand, terutama pada bisnis ya delivery gitu ya, logistik seperti itu. Karena kita lebih senang gitu ya nungguin kurir daripada nungguin siapa, misalkan pacar atau siapa gitu ya. Kayaknya datang kurir tuh udah seneng banget nih paket datang gitu kan. Nah, itu yang terjadi jadinya di perusahaan logistik ataupun perusahaan ekspedisi itu ada imbalance talent supply dan demand itu. Jadi demand-nya banyak gitu ya, tapi yang bisa ya talent-nya itu ya limited gitu. Nah, di sini ada artikel, saya ngambil artikel. Jadi konsumen yang memilih untuk berbelanja online itu meningkat dari 11% sebelum pandemi jadi 25% di awal 2021 gitu. Jadi kebayangkan berarti memang demand-nya itu udah semakin banyak gitu. Lalu slide selanjutnya ada changes to supply chain. Ini tren yang ketiga. Jadi tren yang ada sekarang ini adanya perusahaan-perusahaan itu ini kebanyakan mungkin area manufaktur ya. Jadi dia tuh sekarang ini ada tren untuk merelocate. Jadi lokasinya dipindah. Kayak contoh misalkan banyak company-company itu pindah yang dari China manufakturnya ke India gitu. Jadi tapi di tren seperti ini ya perusahaan nggak cuman tiba-tiba pindah gitu ya. Ya mereka harus memikirkan juga kan. Berarti pemasoknya mungkin kalau yang di Cina mereka nyari vendor-vendor supplier yang daerah Cina juga atau gimana. Nah, kalau misalkan ada yang perusahaan yang pindah ke China ya artinya ketika mereka memutuskan untuk pindah ke India, ya mereka harus mengubah the whole strategi bisnisnya mereka gitu. Tapi tren yang ada saat ini ya seperti juga sumber dayanya juga banyak gitu. Oke, itu adalah overview di awal. Gitu. Nah, ini untuk yang slide selanjutnya ini adalah 6 langkah untuk skilling. Jadi untuk mengupgrade skill dari karyawan di perusahaan gitu ya. Oke. Oke, yang pertama itu ada rapidly identify the skill your recovery business model itu bergantung pada apa. Jadi kita harus mengidentifikasi nih bisnis model kita itu mau seperti apa. Terus kita harus mengidentifikasi skill yang diperlukan untuk bisnis model kita itu seperti apa gitu. Contoh misalkan ya, sekarang ini dia bisnisnya itu in-store, jadi offline gitu ya.
Nah, terus ketika ada pandemi berlangsung, ya dia harus memikirkan, oke, ada pandemi, toko dia artinya tidak bisa berjalan atau beroperasional seperti biasa, dia harus merubah bisnisnya nih. Ketika dia merubah bisnisnya, misalkan menjadi home service seperti itu. Nah, itu apa aja tuh yang diperlukan? Misalkan kayak contoh klinik gitu ya, klinik offline, terus ketika ada pandemi dia tidak bisa beroperasional seperti biasa, jadi revenue atau penjualannya juga tidak bisa sama seperti yang dulu. Dia berubah nih, oke, kita muter otak, strategi bisnisnya berubah menjadi home service misalkan. Artinya yang sebelumnya tidak usah memikirkan transportasi, terus juga mungkin nggak usah mikirin supir, nggak usah banyak aset seperti mobil-mobil untuk home service seperti itu, dia sekarang harus mikirin hal-hal tersebut. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ada sekarang itu drive-thru untuk imunisasi anak gitu. Mungkin teman-teman di sini udah tahu, atau mungkin ada yang karena belum punya anak jadi nggak tahu nih, baru tahu ini saya kasih tahu. Jadi untuk sekarang ada banyak pilihan gitu ya untuk para orang tua untuk imunisasi anak. Itu salah satunya yang pertama itu ada datang ke rumah sakitnya, itu yang seperti biasa. Ada juga yang datang ke rumah, dan juga ada yang drive-thru di rumah sakit. Seperti itu. Ini salah satu contoh rumah sakit yang menyediakan layanan drive-thru. Jadi yang tadinya nggak ada layanan itu, ya rumah sakit harus memikirkan tuh, mereka harus memikirkan apa aja nih ketika dia udah merubah bisnis modelnya dia, apa aja harus diperluin. Oh, mereka harus memikirkan siapa yang harus standby di dalam tenda. Itu kan ada tendanya, di tendanya. Terus bagaimana experience-nya tadi yang disebutkan dengan Pak Frankie Jingga gitu kan. Experience itu kan justru yang sangat apa ya, yang sangat priority gitu ya untuk suatu bisnis gitu. Nah, experience dari pelanggannya itu tetap terjaga gitu. Nah, contohnya di gambar yang sebelah kiri atas ada yang mayungin supaya apa? Supaya pelanggannya nggak kepanasan gitu kan. Nah, itu kan sebuah experience juga. Nah, itu harus dipikirin juga tuh sama sama perusahaannya, bisnis apa, strategi bisnisnya mau seperti apa. Terus ada berapa orang di sana, terus bagaimana dengan mekanisme antriannya, terus biar orang nggak kelamaan nunggu, ada berapa tenda yang harus jalan, ada berapa banyak dokter yang harus standby. Nah, itu kan harus dipikirkan, tidak cuma sebatas oh ya udah saya sekarang mau jadi yang in-store, jadi drive-thru atau menjadi mau home service, nggak semudah itu teman-teman gitu. Nah, untuk yang di bawah ini contoh salah satu adalah home service imunisasi anak. Jadi orang atau dokternya tuh datang ke rumah. Jadi kebayangkan kalau di atas mungkin mereka bisa tinggal mindahin peralatan-peralatan dokternya atau peralatan-peralatan seperti timbangan, stetoskop dan lain itu ke tenda yang ada di sekitar rumah sakit. Nah, cuman kalau misalkan uh, salah satu ini kan namanya Imuni, itu dia ada salah satu klinik yang memang layanannya home service. Nah, itu mereka harus paham tuh, oh dokternya harus didampingi sama suster nggak gitu, terus peralatannya harus bawa apa aja nih, karena kan nggak mungkin kan kalau dia mau imunisasi anak, anak itu kan yang dipantau tumbuh kembang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mereka nggak bawa timbangan, mereka nggak bawa alat pengukur tinggi atau panjang gitu kan, nah itu terus anaknya bisa dikontrolnya seperti apa. Nah, itu harus dipikirkan oleh para perusahaan itu gitu. Jadi bisnis model berubah, yaitu skill-skill yang lain harus ditentukan juga. Jadi makanya rapidly identify your crucial skill lah untuk bisnis modelnya. Gitu. Lalu yang kedua, step yang kedua itu ada membangun skill kritikal untuk bisnis model yang baru. Gitu. Jadi di sini ada build a skill set-nya. Jadi di sini ada yang pertama itu ada expand the ability to operate in fully digital environment. Jadi digital environment ini memang saat ini kita tidak bisa hindari. Jadi udah nggak ada lagi tuh orang yang emang nggak mau belajar gitu ya, itu udah nggak bisa lagi tuh, teman-teman kita udah nggak bisa lagi untuk kayak ya udahlah ntar juga ngerti sendiri, itu udah nggak bisa. Karena apa? Karena sekarang itu semuanya udah hampir digital ya gitu. Jadi nggak bisa nih kalian udah kayak entar aja deh gue belajar digitalnya gitu kan, kayak belajar cloud storage tuh kayak gimana sih, platform untuk meeting tuh kayak gimana sih, mungkin Slack kayak tadi ya yang disebutin sama
Grab dia kan pakai Slack, terus dia juga ada pakai work a day seperti itu ya. Nah, itu harus dibelajarin berarti dari sekarang gitu. Jadi kita tidak bisa menghindari untuk kita harus up to date untuk teknologi seperti itu. Nah, isu-isu yang terjadi di perusahaan itu banyaknya menurut saya itu adalah yang di sini, digital environment ini. Memang sebenarnya kita mendengarnya mungkin karena kita kebanyakan di sini karyawan SLIS. Jadi dan kebetulan SLIS ini bergerak di bidang IT. Jadi nggak terlalu susah untuk kita mengadaptasi digital environment. Tapi bayangin deh untuk kayak contoh pabrik-pabrik gitu ya yang biasanya mereka nggak pernah ketemu laptop atau komputer atau HP aja mungkin pakainya yang seadanya itu ketika udah digital environment ya mereka pasti itu akan sulit sekali mereka untuk mengadaptasi digital environment itu. Makanya di dalam topik ini McKinsey itu sangat mengambil topik ini serius karena ya bisnis itu banyak bidang yang nggak cuman IT dan untuk digital environment ini bisa menjadi salah satu isu yang sangat krusial bagi perusahaan-perusahaan yang di non IT. Gitu. Terus yang kedua ada develop cognitive skill gitu. Nah, cognitive skill ini adalah cara berpikir kita. Jadi cara kerjanya otak untuk bisa problem solving, kreatif, terus ada inovatif karena saat digital environment kayak contoh di Essence ini kita sudah hampir 2 tahun bekerja dari rumah yang mana tim-tim project ataupun tim dari departemen itu ya udah nggak ketemu lagi tuh face to face gitu kan kebanyakan ya dari laptop dari online meeting seperti dari grup chat. Nah itu gimana caranya perusahaan itu bisa tetap mendevelop cognitive skill-nya employee gitu untuk mereka bisa tetap dilatih gitu untuk problem solving-nya gitu. Nah, biasanya ini yang harus dipikirkan juga dan ini biasanya untuk diperuntukkan untuk para leader atau supervisor yang area manager level lah seperti itu. Terus yang ketiga itu set skill yang harus di-build itu adalah social dan emotional skill-nya gitu. Karena emotional skill ini sangat penting sekali untuk kita yang bekerja dari rumah. Karena apa? Karena yang tadi mungkin topik pertama yaitu Pak Iwan itu kan ada membahas tentang biar kita tetap tetap sehat gitu ya, tetap waras saat kita bekerja dari rumah saat pandemi ini berlangsung itu harus seperti apa. Nah, ini sebenarnya emotional skill di sini. Caranya gimana? Mungkin tadi kan ada berolahraga, ada berpikir positif seperti itu. Nah, itu harus tetap di build skill-nya gitu supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi produktivitas dari kerjaannya gitu. Karena emotional skill ini sangat berpengaruh sekali. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, ketika misalkan saya menghadapi ada isu gitu ya di perusahaan, ketika emosional saya itu lagi kurang baik atau saya lagi stres, saya nggak bakal bisa dapetin solusi yang menurut saya itu memang oke nih gitu kan. Pokoknya benar-benar itu buntu banget gitu solusinya. Tapi ketika emosi saya itu udah slowing down, udah bener-bener fresh, udah nggak stres lagi. Ketika saya mikir, oh masalahnya ternyata cuman itu loh, harusnya bisa nih diselesaikan dengan solusi yang A misalkan. Gitu. Jadi itu sangat benar-benar mempengaruhi kita, emosi kita itu mempengaruhi dalam kita mengambil suatu keputusan gitu. Jadi makanya biasanya orang kalau lagi marah-marah disuruh dinginin kepala untuk bisa berpikir jernih. Nah, itu emang benar gitu. Nah, terus yang terakhir ada build adaptability and resilience skill. Nah, resilience skill ini nih yang jadi highlight. Jadi saya sering ngobrol sama Pak Matius. Pak Matius itu sering banget cerita gitu ya tentang resilience skill ini. Jadi kalau dianalogikan itu resilience itu kan ketahanan ya. Jadi dianalogikan Pak Matius itu suka menganalogikan tiap orang ini punya per atau pegasnya tuh masing-masing. Ada orang yang memiliki resilience-nya tuh tipis, artinya ketika dia diterpa masalah, misalkan masalahnya nggak terlalu besar gitu, karena resilience-nya dia tipis, ketika dia ditarik dan lalu dilepas lagi, itu kan pernya kan nggak akan kembali normal gitu kan. Kalian kan suka tahu kan kayak apa per ataupun
pegas itu kan kalau ditarik biasanya dia kembali normal untuk satu tenaga yang ditentukan gitu ya. Kalau misalkan pernya tipis kayak pegas yang ada di dalam pulpen tuh itu kan tipis ya. Nah, kalau misalkan kalian tarik banget, nah pas kalian lepas itu kan bisa jadi dia melar gitu, nggak balik ke awal. Nah, itu resilience-nya orang juga bisa dianalogikan seperti itu. Ketahanan kita terhadap kita tuh diterpa masalah tuh, ketahanan kita tuh sekuat apa sih gitu. Nah, ada juga tapi orang yang dianugerahi resilience-nya ini ya memang kuat gitu. Kayak misalkan per apa ya, per mobil mungkin ya, yang saya nggak terlalu ngerti sih otomotif, cuman kalau nggak salah sih per mobil kan juga tebel gitu ya, atau truk gitu kan. Jadi mau ditarik, pas dilepas itu dia masih kembali normal. Nah, menurut saya resilience skill setiap orang ini mungkin bisa berubah. Mungkin mereka di awal memang dianugerahi, oh ini pernya tipis, pernya tebal gitu kan. Tapi belum belum tentu ya itu akan seterusnya seperti itu. Karena saya percaya dengan banyaknya pengalaman, banyaknya dia diterpa masalah, pasti resilience skill-nya dia itu akan semakin berkembang juga gitu. Karena jujur saya merasa dulu itu resilience skill saya itu kayaknya tipis gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah dikit saya langsung kepikiran mau segala macam, tapi begitu yang namanya kita bekerja pasti ada aja isu-isu yang terjadi di kantor atau isu-isu yang terjadi di rumah atau yang di lingkungan itu membuat kita jadi berkembang, sehingga ketika ada masalah lagi saya kayak ngerasa oh saya dulu udah pernah nih lebih parah, jadi resilience saya tuh udah lebih tebel lagi dari sebelumnya gitu. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini adalah launch Taylor Learning Journey to Close Critical Skill Gap. Jadi perusahaan itu harus membuat apa ya, semacam ya perjalanan learning ya, pembelajaran gitu ya, untuk mengisi gap gap dari skillnya yang ada. Gitu. Contoh misalkan ada sebuah bank menyadari nih, dia misalkan ada bank nyadar nih, oh untuk tatap muka kayaknya kalau di area pandemi ini kan udah tidak memungkinkan ya, orang-orang pasti memilih untuk yang kalau ada pilihan yang bisa online ya pasti bakalan milih yang online gitu. Nah, dengan atas hal itu pasti bank jadi mikir dong apa yang bisa dia lakukan untuk apa ya, mengatasi hal tersebut biar penjualannya tetap tetap terjaga gitu. Ini saya mau share pengalaman pribadi saya terhadap salah satu bank. Jadi ada CIMB Niaga. Kebetulan memang kita juga bekerja sama dengan CIMB Niaga, tapi di sini nggak ada sponsor ya, teman-teman. Kita jadi kalau tadi Pak Matis mungkin ada share tentang bank digital yang BCA, itu katanya sangat helpful banget, bisa pembukaan rekening online segala macam. Nah, kebetulan saya belum pakai, jadi saya nggak tahu. Nah, saya mau share yang CIMB Niaga. CIMB Niaga ini sebenarnya juga mirip dengan yang tadi Pak Matius ada share. Jadi pembukaan rekening bisa online gitu. Dan setahu saya memang pas pertama kali kita kerjasama CIMB itu ada woro-woro untuk semua kebutuhan itu bisa dilaksanakan secara online gitu. Nah, isunya kemarin case-nya itu debit saya, kartu ATM saya sempat blokir karena kartunya sempat hilang, tapi ternyata ketemu lagi. Nah, saya mau unblokir nih kartu debitnya gitu kan. Nah, cuman setahu saya pengalaman bank-bank yang sebelumnya itu kalau untuk unblokir kartu debit biasanya kita diminta untuk datang ke kantor cabang. Biasalah ketemu CS-nya gitu kan. Nah, akhirnya saya coba datang ke kantor cabangnya yang dekat rumah. Nyampe di sana saya ditemuin sama satpam, biasa diukur suhu gitu kan, kalau pandemi kan sekarang kayak gitu diukur suhu. Nah ini satpamnya juga belajar lagi ya bagaimana mereka harus berkomunikasi untuk mengecek suhunya, terus untuk mengecek oh keperluannya apa gitu kan, untuk bisa mengatasi kayak antreannya udah full nih, gimana caranya dia bisa menahan apa pelanggannya tanpa melukai apa ya perasaan gitu ya. Jadi caranya yang sopan gimana gitu. Nah, satpamnya kemarin akhirnya nanya saya keperluannya apa, dia bilang saya harus nunggu 4 jam karena antriannya penuh di dalam. Bayangin untuk nge-unblokir kartu aja mesti nunggu 4 jam. Nah, di situ saya mikir, terus saya keinget waro-waronya katanya bisa online gitu kan untuk buka rekening. Ah, masa blokir kartu nggak bisa? Saya coba telepon call center-nya. Sama call center-nya itu, ini experience saya itu dia itu baik banget. Jadi dia tuh intonasinya tuh kayak, halo
saya Gina gitu ya contohnya. Ada yang bisa saya bantu, jadi kayak bener-bener mereka tuh ngomong sambil senyum gitu. Dan akhirnya saya singkat cerita saya infokan kebutuhan saya apa, terus akhirnya dibantu. Awalnya tidak bisa karena katanya kalau unblokir kartu yang bisa dibantu sama online itu cuman ganti PIN aja. Kalau keblokirnya karena salah PIN, nah itu bisa dibantu. Tapi kalau kartu hilang harus ke kantor cabang. Nah, terus ketika saya bilang kebutuhan saya apa, akhirnya dia bilang, oh yaudah coba saya bantu verifikasi deh. Nah, verifikasi tapi ternyata saya gagal karena saya lupa transaksi terakhir CMB saya itu apa gitu kan. Nah, habis dari situ singkat cerita dari CS yang pertama, dia meminta saya untuk coba telepon lagi, tapi jangan pakai pulsa. Dia menginfokan seperti itu, tapi pakai Octomobile di sini. Dia bilang, Kak, di mobile di Octomobile ini ada icon hubungi kami, nah itu nggak pakai pulsa, jadi dia bisa telepon ke call center-nya, ke CS-nya, tapi tanpa pulsa. Nah, akhirnya saya coba dan memang benar, jadi kita kayak telepon WhatsApp gitu kalau pakai paket data dia sistemnya. Nah, CS2 saya kasih infokan gitu ya, kebetulan saya apa, dia bilang, maaf Kak, untuk unblokir kartu memang harus kantor cabang atau digital lounge. Tapi memang nadanya sama, sopan, experience-nya dapet nih, gitu kan. Karena experience yang tadi disampaikan sama Pak Frankie, itu juga kan priority. Nah, CMB ini udah sangat dapet untuk CS-CS-nya gitu kan, dengan sopan, tapi dia bilang nggak bisa. Tapi padahal CS1 bilang bisa. Nah, saya kan agak bingung kan. Akhirnya saya coba tutup. Nah, saya mencoba lagi CS3. Saya telepon lagi dan CS3 akhirnya memberikan apa ya informasi yang lebih menurut saya lebih jelas daripada CS1 dan CS2. Jadi ternyata di Octomobile ini udah lengkap banget fiturnya dia bilang. Jadi kita bisa unblokir kartu di situ. Akhirnya saya coba dengan instruksi dari CS3 saya coba itu cuman nggak nyampe 5 menit itu udah bisa selesai. Bayangin ya. Jadi yang tadinya saya harus nunggu 4 jam, kalau harus nunggu di kantor cabang, tapi ternyata dengan saya telepon semuanya bisa online itu cuman, kalau saya tahu dari awal itu cuma 5 menit doang, saya udah nggak usah kemana-mana gitu, dari rumah pun bisa. Gitu. Dan ketika saya cari artikel tentang CMB ini, ternyata CMB pernah didapuk di sini ya, bahasanya didapuk menjadi the most helpful bank during COVID-19. Gitu, karena dianggap memang bank CIMB ini sangat membantu para nasabahnya gitu. Nah, ini salah satu experience yang saya rasakan real gitu ya terkait dengan CIMB Niaga. Gitu. Nah, balik lagi ke topik yang sebelumnya. Nah, mereka ini udah benar-benar apa ya menyusun perjalanan skill gap-nya nih benar-benar udah matang gitu dari experience dari CS-nya gitu kan, walaupun kita nggak datang tetap muka langsung, tapi kita udah berasa nih dari CS-nya itu udah ramahnya luar biasa gitu dengan intonasinya, karena kan kalau kita nggak offline gitu kan kita nggak bisa ngeliat mukanya kan, tapi dengan intonasi itu bisa tersampaikan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah step keempat itu adalah mulailah sekarang tes secepatnya dan lakukan itu berulang, karena contoh di sini ada survei dari McKinsey and Company lagi. Jadi mereka bilang perusahaan-perusahaan yang sudah memulai training, mereskilling karyawannya itu, walaupun dia nggak sukses, dia merasa lebih senang gitu kan, daripada dia nggak melakukan itu sama sekali gitu. Kenapa? Kok bisa kayak gitu ya gitu kan? Terus saya juga mikir ketika lagi bikin slide ini ya, dengan dia udah melakukan mencoba untuk mentraining karyawannya, mungkin untuk berharap employee-nya nih contoh misalkan perusahaannya bukan di bidang IT gitu ya, jadi berharap employee-nya ini bisa ngerti tentang digital environment yang ada sekarang, menggunakan aplikasinya mungkin, terus juga menggunakan cloud storage itu seperti apa, terus juga collaborative online itu kayak gimana gitu. Nah, ketika mereka coba mentraining ternyata gagal, mereka tetap bahagia, bukan bahagia sih, tetap senang gitu ya. Kenapa? Karena mereka jadi tahu gitu, oh status mereka itu miss-nya di mana gitu kan, daripada dia nggak melakukan itu sama sekali. Jadi dia nggak tahu karyawannya ini sebenarnya emang udah ngerti semua, apa emang udah benar-benar nggak ngerti. Kalau misalkan emang dia benar-benar nggak ngerti sama sekali menggunakan apa teknologi itu kan artinya perusahaan tuh bisa mengambil suatu tindakan yang tepat gitu kan. Jadi oh untuk si ini harus lebih
di deep lagi nih training yang terkait ininya gitu kan. Nah, ada 47% yang menunggu untuk di reskilling gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada gambar lagi nih. Jadi ada dilema perusahaan katanya. Jadi apa yang terjadi ketika perusahaan itu mentraining karyawannya, terus karyawannya pergi. Terus ada juga yang ngomong, apa yang terjadi kalau kita nggak melakukan training itu, tapi dia tetap stay? Gitu. Nah, menurut teman-teman lebih baik yang mana nih? Ada yang mau komen nggak? Ada yang mau komen nggak? Nggak ada ya? Oke. Nah, itu dilemanya perusahaan, dan itu benar banget gitu. Nah, cuman ada yang bilang yang lebih penting itu, yang penting kita udah training employee-nya, kalau memang mereka pergi ya udah biarin aja. Justru lebih parah itu kalau karyawannya tetap ada tapi nggak di training. Artinya dia akan menjadi obstacle kita gitu kan, yang harusnya kita udah bisa kolaboratif online atau apa, operasional itu berjalan digital environment semua, tiba-tiba ada satu orang yang nggak ngerti-ngerti nih. Nah, itu akan menjadi obstacle. Nah, itu yang lebih bahaya lagi sih, teman-teman. Gitu. Oke. Nah, yang kelima itu berperilakulah seperti perusahaan kecil yang dapat memberikan big impact gitu. Nah, kenapa sih seperti ini? Karena dari survei McKinsey juga dia bilang perusahaan-perusahaan kecil itu presentasi sukses untuk mentraining reskilling karyawannya itu lebih besar daripada perusahaan-perusahaan besar gitu. Kenapa? Karena kalau menurut saya ya, kalau perusahaan kecil mereka tuh manage-nya ya orangnya ya itu gitu kan, nggak terlalu besar, mungkin birokrasinya nggak terlalu ribet atau segala macam. Nah, tapi ini bukan berarti perusahaan besar tidak bisa melakukan training reskilling karyawan yang sukses, nggak juga ya. Jadi cuman memang menjadi hambatan, menjadi ini aja sih, tantangan yang lebih besar kalau untuk perusahaan-perusahaan besar. Makanya untuk perusahaan besar, cobalah berperilaku seperti small company. Misalkan bisa dibagi per departemen. Departemen misalkan gede juga nih, ya bisa dibagi per grupnya, per supervisornya untuk mentraining karyawannya. Jadi dibikin mini untuk sampai yang ke besarnya gitu. Contoh, ini saya juga punya pengalaman pribadi untuk ngintip ke salah satu perusahaan teman saya. Dia ada training, kebetulan perusahaannya perusahaan besar. Trainingnya cuma gitu doang, maksudnya online. Trainernya itu ngebacain slide sampai berpuluh-puluh, sampai beratus mungkin ya. Nah, orangnya tetap ada yang sambil makan, ada yang nggak ngedengerin. Nah, artinya apa? Artinya trainingnya kan nggak berjalan dengan efektif gitu. Nah, ini yang bikin menjadi delivery terhadap trainingnya itu tidak tercapai gitu. Karena menurut saya trainernya sendiri pun itu harus dipilih dengan orang yang tepat juga untuk bisa kita mencapai goals dari trainingnya itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar itu cuman ya quote unquote cuman ya udah yang penting terselenggara, dia ini training mau masuk nggak masuk ke otak ya terserah gitu. Cuman harusnya kan tidak seperti itu. Itu yang salah gitu. Kalau small company makanya kenapa lebih sukses ya, karena memang mereka kayak FGD gitu mungkin trainingnya. Jadi benar-benar sangat intens, terus juga benar-benar deep juga gitu. Jadi berinteraksi gitulah. Nah, ini ada meme juga nih, employee training, tetap employee training. Kayak ya di situ cuman gue diem untuk sepanjang waktu gitu. Nah, itu ada meme-nya juga nih teman-teman untuk employee training. Makanya saking banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan itu sampai ada meme seperti ini gitu ya. Dan terakhir ini adalah memprotek atau menjaga learning budget or regret it later. Jadi buat teman-teman yang di sini atau di sini ada Bapak Ibu yang ada dalam suatu perusahaan atau memiliki perusahaan, nah ini harus memprotek learning budgetnya. Jangan sampai kayak gini, nggak ada uang untuk training budget gitu kan. Karena apa? Karena training budget yang tadi kita sudah bahas itu sangat penting untuk kita bisa bertahan di era pandemi ini gitu ya. Karena ada gap antar skill dari karyawan dengan digital environment yang sekarang ini harus kita isi, dibandingkan kita harus meng-hire new employee
yang belum tentu sesuai dengan culture-nya perusahaan, atau belum tentu dia bisa sebaik dengan orang yang udah ada sekarang yang menguasai proses bisnisnya gitu. Lebih baik kita mentraining atau mereskilling karyawan-karyawan yang memang udah ketahuan nih, oh kerjanya bagus, proses bisnisnya paham, tapi kurangnya dia mungkin nggak ngerti tentang digital environment-nya itu kurang. Nah, mendingan kita reskilling orang yang seperti itu. Jadi effort dari perusahaannya pun nggak sebanyak kalau kita meng-hire orang baru yang memang mungkin up to date banget nih, teknologinya udah high tech banget, jago banget, tapi proses bisnis, culture-nya, terus attitude-nya kan kita nggak tahu, masih gambling gitu. Jadi baiknya untuk perusahaan itu ya tetap harus menjaga training budgetnya mereka gitu untuk mencapai training yang memang sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, ini quotes terakhir sebagai penutup presentasi saya. In the middle of difficulty lies opportunity. Jadi, saya percaya walaupun di sini kita sekarang sedang didera dengan era pandemi COVID-19, tapi banyak opportunity atau peluang-peluang yang terjadi gitu kan. Contoh misalkan ya kayak Ashley sekarang yang tadinya kita harus datang ke kantor, harus mungkin ada teman-teman atau karyawan-karyawan yang harus menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam lebih di jalan, pagi nggak ketemu matahari, pulang nggak ketemu matahari, sekarang bisa lebih banyak waktu di rumah sama keluarga. Nah, itu kan ada peluang-peluang baru. Terus juga mungkin ada peluang-peluang baru juga untuk para pebisnis, jadi online shop atau apa, sekarang kan makin marak juga. Jadi, walaupun memang di sini ada kesulitan, pasti kita di situ ada keberkahannya lah, ada hikmahnya seperti itu, teman-teman. Oke, ini referensi untuk hari ini. Slide saya ada dari McKinsey dan BBC.com. Kalau teman-teman mau lihat, boleh dicek. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Gina. Jadi Oke. in the difficulties there is always opportunity gitu ya Kak ya. Betul sekali. Oke, semoga nggak pada tidur ya dengerin ini. Siap, enggak, semangat terus kok Kak ini. Mantap. Oke, oke. Oke, teman-teman ini sekarang aku mau mengundang teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Mungkin boleh? Apakah ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Boleh di kolom komentar atau mungkin eh, sampaikan langsung ke Kak Gina nih. Iya, mungkin ada yang mau sharing tentang, oh sebelum pandemi saya itu nggak bisa ini, sekarang dengan adanya pandemi saya mencoba belajar untuk menggunakan aplikasi apa atau mau mendapatkan keahlian apa. Bagi satu orang yang mau sharing, saya kasih ini deh, voucher OVO 50.000. MC boleh? MC Ada yang boleh? mau? Kalau nggak ada pilihan lain, MC boleh deh. Ya kan, Aji, mumpung untuk mencari rezeki ya. Jangan MC Oke, dong. Coba ada nggak nih? teman-teman yang di sini nih. Waduh, Coba tuh Mas Gusti. boleh. Ya Mas. Oke, saya Boleh, cuma Mbak. sharing aja Mbak ya. Iya, Mas. Udah Heeh. saya tanya kok. Silakan, Mas Oke, Gusti. nih yang tadi saya Mbak Gina singgung kan terkait dengan masalah pandemik ya. Kita lihat Mm-mm. dari sisi positifnya mungkin Mbak ya. Hmm. Yang saya lihat ini kebanyakan sih para korban-korban ya, dan tanda kutip korban-korban yang kena efek dari pandemik ini, baik dari tenaga kerja maupun dari rumah tangga ya, ibu rumah tangga dan sebagainya itu dengan adanya pandemi dia kan harus terpaksa ya. Orang yang biasa dalam tekanan dan terpaksa itu biasanya berpikirnya lebih kreatif ya, Betul. berpikir lebih jernih, lebih matang gitu kan, karena dia pikir ini udah resiko berat nih, kalau nggak kita ambil jalan keluarnya kita akan terus-terusan seperti ini gitu kan. Ya. Sehingga dampak positif yang saya lihat saat ini tuh banyak ya para pengusaha sekarang tiba-tiba jadi pengusaha dadakan ya, istilahnya kayak tahu bulat ya, Iya, pengusaha tahu benar. bulat gitu kan, dadakan. Terus ibu rumah tangga juga sekarang banyak berbisnis dengan adanya aplikasi semacam GoFood ya, GrabFood, Shopee Food. Jadi banyak tuh rumah-rumah sekarang tuh banyak yang bekerja sama ya dengan beberapa merchant tersebut ya.
Jadi Betul. dampak yang saya lihat saat ini sih banyak orang yang jadi kreatif ya, inovatif Betul. dan juga melihat peluang secara cermat sih. Itu sih. Ya, jadi benar ya apa kata Albert Einstein ya, Mas? Benar. In the middle of difficulty lies opportunity. Buat. Mantap. Oke, terima kasih ya Mas Iya, Gusti. sama-sama. Nanti hubungi panitia ya untuk nomor telepon.